Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita di pertemuan ke-9 dengan tokoh yang ke-8, tokoh ke-8 atau ke-7 gitu ya, yaitu Albert Bandura dengan nama teorinya Social Cognitive Theory. Oke, langsung saja ya. Kita lihat dulu biografinya. Lahir di tanggal 4 Desember 1925 di kota kecil Mundare, bagian selatan Alberta, Kanada. Jadi Bandura ini masih hidup sampai saat ini. Dia masih cukup aktif dalam mengembangkan teori-teorinya. Oke. Dia dikenal sebagai bapak aliran kognitivisme, dan teori yang terkenal yaitu pembelajaran observasional atau modeling dan regulasi diri. Nanti kalian bisa cari di Google atau di YouTube tentang The Bogodoll Studies. Ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Bandura. Oke, ada 4 topik utama yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama asumsi dasar, observasional yang kedua, kemudian tahap-tahap observational learning, dan yang terakhir adalah struktur kepribadian. Oke, yang pertama asumsi dasar manusia. Kalau kita lihat di ada 6 kategori ya asumsi dasar manusia yang kita sudah pernah pelajari di awal. Minggu lalu pun sempat ada yang bertanya, ini maksudnya seperti apa begitu ya. Nah, di setiap teori itu selalu ada asumsi dasar manusia. Nah, ini memudahkan kita untuk memahami teori kepribadian yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh. Antara mereka teorinya melihat bahwa manusia itu, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, atau manusia itu dapat memilih untuk berperilaku seperti yang diinginkan. Ingat, kalau yang dari Freud itu lebih ke arah deterministik, di mana perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, yaitu masa lalu. Nah, semakin ke sini, semakin ke arah aliran trait yang kemarin ya, aliran trait, kemudian sekarang ke arah kognitif, apalagi yang kemarin humanistik, itu lebih ke arah free choice. Begitu juga kognitif, bahwa sebenarnya di arah free choice, di mana manusia itu punya pilihan untuk berperilaku seperti yang diinginkannya. Jadi tidak hanya karena masa lalu, tapi sebenarnya manusia punya pilihan untuk mau melakukan sesuatu. Oke, ini kita lihat dulu keberadaan teori dari Bandura. Nanti dalam perjalanan saya menjelaskan sampai akhir, kalian akan bisa melihat, oh ya, memang ternyata pembuktian tentang asumsi dasar ini ada di teori-teori yang akan saya jelaskan berikutnya ya. Pesimisme versus optimisme. Bandura itu melihat sebenarnya manusia itu dapat berkembang menjadi sehat psikologis, bahagia, dan fully functioning. Kurang lebih sama seperti humanistik ya. Oke. Optimis ya, melihat optimis gak hanya ngelihat kesusahan, tapi melihat lebih bagaimana manusia itu bisa berkembang. Causality versus teleologi. Apakah perilaku individu ditentukan oleh pengalaman masa lalu atau tingkah laku dijelaskan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan masa depan? Nah, menurut Bandura ini berada di tengah-tengah. Ada kadang kita melihat masa lalu, tapi kita juga melihat masa depan. Nah, ini yang dilihat Bandura, bahwa manusia tidak melulu melihat masa lalu, tapi juga melihat masa depan. Makanya berada di tengah-tengah. Unconscious versus conscious. Apakah seseorang aware atas tingkah lakunya dan mengapa ia bertingkah laku demikian? Atau seseorang yang bertingkah laku tanpa adanya awareness akan kekuatan yang melatar belakangi tingkah lakunya. Nah, kalau berdasarkan
teori yang dikemukakan Bandura ini jelas ke arah conscious, karena Bandura sama sekali tidak membahas tentang alam bawah sadar. Biological versus social. Apakah kepribadian seseorang lebih banyak ditentukan oleh faktor biologis atau sebagian besar ditentukan oleh hubungan sosialnya? Bandura tidak menyinggung tentang faktor biologis, namun lebih banyak mengemukakan faktor lingkungan yang membentuk kepribadian seseorang. Jadi lebih ke arah sosial. Sosial itu ya lingkungan ya. Uniqueness atau similarity. Apakah segi utama kepribadian seseorang adalah kekhasan, individualitasnya, atau persamaan-samaan karakteristik dengan manusia lain? Jelas menurut Bandura ini lebih ke arah uniqueness, di mana manusia memiliki karakteristik yang khas individualitasnya, jadi tidak sama begitu ya. Karena kognitif ini juga hampir ini ya, yang di kepribadian 2, di psikologi kepribadian 2 ini cenderung lebih mengutamakan uniqueness-nya. Oke, nah ini asumsi dasar yang teori atau konsep dasar yang dikemukakan oleh Bandura. Yang pertama plasticity. Jadi sebenarnya orang itu belajar bukan hanya dari perilakunya sendiri, tetapi juga dari pengamatan akan orang lain. Manusia itu memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Jadi sebenarnya ini mengungkapkan kata-kata tadi yang bukti tentang free choice versus deterministik. Nah, manusia itu menentukan sendiri dia mau belajar yang mana, ya. Ada fleksibilitas, nggak ditentukan oleh masa lalu tadi. Kemudian ada triadic reciprocal causation model. Manusia mampu mengatur diri sendiri melalui interaksi di antara 3 aspek, yaitu tingkah laku, lingkungan, dan faktor personal. Pada teori atau pada model ini, pada triadical reciprocal causation model, Bandura mengatakan sebenarnya bahwa ada 3 faktor, ada tiga poin yang membuat, atau 3 aspek ya, dalam munculnya sebuah tingkah laku. Yang pertama tingkah laku itu sendiri, lingkungan, dan faktor personal. Nanti akan saya jelaskan setelah ini, gitu ya. Oke, yang ketiga, asumsi dasar yang ketiga itu adalah agentic perspektif. Bahwa manusia itu dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Nah, ini yang disebut human agency, di mana human agency ini memiliki yang namanya self-regulation, bahwa manusia mengatur tindakan mereka melalui faktor-faktor internal dan eksternal. Jadi dua hal ini berhubungan ya, di mana manusia itu adalah agen manusia itu menjadi pusat dari teorinya Bandura, di mana manusia itu mampu mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Jadi ini banget ya, free choice banget, bukan deterministik. Di mana untuk bisa mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka, itu mereka menggunakan faktor-faktor internal dan eksternal. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di struktur kepribadian. Dan asumsi yang terakhir adalah dalam situasi yang meragukan, manusia mengatur tingkah laku mereka melalui moral agency. Moral agency di sini maksudnya adalah manusia akan mengevaluasi tingkah lakunya menggunakan norma-norma yang ada di lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan ini menjadi faktor yang penting dalam pembentukan tingkah laku seseorang. Nah, ini yang reciprocal triadic reciprocal causation model, di mana ini L adalah lingkungan, P adalah pribadi, T sedangkan T adalah tingkah laku. Nah, ini ada dari berbagai tokoh. Yang pertama Pavlov, Skinner, Lewin, Kurt Lewin, dan yang terakhir Bandura.
Kalau Pavlov sendiri itu hanya melihat bahwa lingkungan itu membentuk tingkah laku, nggak ada unsur dari pribadinya. Kalau Skinner, dia hanya melihat bahwa pribadi seseorang itu bisa mengubah lingkungan, memanipulasi lingkungan sehingga membentuk sebuah tingkah laku. Nah, kalau Kurt Lewin, lingkungan itu mempengaruhi tingkah laku dan pribadi itu mempengaruhi tingkah laku. Nah, sedangkan Bandura ini menjadi saling mempengaruhi. Pribadi seseorang itu bisa mempengaruhi atau memanipulasi lingkungan. Lingkungan bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Pribadi ini bisa dimaksud pola pikir juga ya. Nah, pribadi bisa mempengaruhi tingkah laku. Tingkah laku seseorang, tingkah laku yang dia lakukan itu bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Begitu juga dengan lingkungan ke tingkah laku. Lingkungan bisa mempengaruhi tingkah laku seseorang. Tingkah laku seseorang bisa mempengaruhi lingkungan. Coba kita lihat dari contoh ya. Nah, contoh yang pertama, kalian lihat gambar ini dulu. Ayah berpikir jadi gini, ada anak minta coklat. Nah, lingkungan ya, anak meminta coklat ini adalah lingkungan. Ini akan mempengaruhi pola pikir ayah bahwa oke lah, bolehlah kali ini aja. Ya. Kemudian dengan pola pikir seperti ini, ayah memberi coklat. Sehingga ketika anak meminta coklat, ayah memberi coklat. Jadi begini ya. Nah, kemudian ketika karena ayah sudah memberi coklat, kemudian anak berpikir lagi. Anak berpikir bahwa oke, saya akan minta yang untuk kedua kalinya. Kita lihat, kita bergeser ke sini. Anak minta coklat kedua kalinya, kemudian karena ini berubah, otomatis bisa jadi pola pikir ayah juga berubah. Nggak lagi berpikir bahwa bolehlah untuk kali ini aja. Ayah mulai berpikir bahwa perlu diberikan atau tidak ya. Kenapa harus minta 2 kali gitu. Misalnya. Nah, bisa jadi apa yang ditentukan oleh ayah ini, yang dipikirkan oleh ayah ini bisa juga mengubah anak akan meminta coklat atau tidak. Contoh gini ya, misalnya ayah berpikir tuman misalnya, karena meminta tanpa alasan yang jelas, sehingga ayah memunculkan perilaku tidak memberi coklat. Lihat, ada perubahan, tidak memberi coklat, sehingga ketika tidak memberi coklat, anak akhirnya tidak akan meminta lagi, sehingga ini otomatis merubah ya. Ketika ayah berpikir untuk tidak memberikan, anak juga tidak akan mengubah tingkah lakunya. Lingkungan berarti yang dalam sisi sini, lingkungan itu berubah sehingga anak tidak meminta coklat lagi. Nah, ini disebut triadic reciprocal causation, di mana tingkah laku manusia itu merupakan hasil interaksi di antara 3 variabel. Person atau pribadi tadi itu termasuk ingatan, perencanaan, penilaian ya. Ketiga variabel tidak harus memiliki kekuatan atau memberikan kontribusi yang sama. Biasanya yang paling berpengaruh adalah aspek kognitif. Jadi ketika ini berubah, biasanya ini dan ini tingkah laku dan lingkungan akan berubah. Jadi makanya Bandura menekankan proses kognitif. Walaupun kita memiliki kontrol dalam hidup, tetapi kita tidak selalu dapat memprediksi perubahan lingkungan. Ya. Ini yang disebut kontrol tadi adalah ketika kita bisa mengubah proses kognitif kita. Ada yang dua hal, yaitu chance encounter, di mana pertemuan yang tidak sengaja di antara orang-orang yang tidak saling mengenal. Kemudian fortuitous event, itu pengalaman yang tidak diduga atau tidak direncanakan. Jadi kedua hal ini penting dalam mengubah kehidupan seseorang. Jadi kehadiran yang tidak disengaja di antara orang-orang yang saling tidak mengenal dan pengalaman lingkungan yang tidak diduga atau tidak dapat dikendalikan. Nah, itu sebenarnya mengubah kehidupan seseorang.
Tapi tidak sepenuhnya tidak dapat dikendalikan. Hanya dengan faktor beruntung itu tidak ada. Ya, tidak ada faktor beruntung dalam teorinya Bandura. Sebenarnya tetap poin pentingnya di dalam proses kognitif tadi. Nah, oke, kita masuk ke observational learning. Manusia mampu belajar beragam sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang sebagian besar merupakan hasil dari pengalaman seseorang, ya, pengalaman orang lain. Jadi triadic reciprocal causation ini sebagai juga kenapa ayah bisa mengambil keputusan bahwa tidak usah diberikan nanti keterusan. Nah, karena dia pernah mengobservasi orang lain. Observasi memungkinkan seseorang untuk belajar tanpa harus melakukan tingkah laku apapun. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien daripada belajar melalui pengalaman langsung. Jadi contoh misalnya tadi tidak memberi, kamu sudah bisa memprediksi bahwa ketika misalnya adik kamu meminta sesuatu yang tidak masuk akal, kalau kamu berikan itu akan menjadi kebiasaan bagi si adik untuk meminta kembali. Nah, itu karena kamu tahu dari mana? Karena kamu melakukan observasi dulu, atau kamu pernah melihat pengalaman dari orang lain. Reinforcement bukan sesuatu yang esensial dalam proses belajar, berbeda dengan Skinner ya. Skinner kan fokusnya pada reinforcement entah positif atau negatif. Tapi kalau Bandura, reinforcement itu ada tapi tidak menjadi fokus utama. Yang menjadi fokus utama adalah modelingnya tadi, observasi. Modeling adalah belajar melalui observasi tetapi bukan sekedar meniru. Ada proses kognitifnya, jadi tidak sekedar meniru ya, ada perubahan, ada mengurangi atau menambah atau melakukan generalisasi. Faktor yang mempengaruhi modeling, yang pertama karakteristik modelnya. Jadi kalau kamu mau meniru seseorang atau belajar melalui observasi yang tidak sekedar meniru, yaitu kamu lihat dulu modelnya. Apakah bagaimana statusnya, kompetensinya, dan kekuatannya seperti apa. Contoh misalnya kamu ingin meniru gaya ngevlognya selebgram terkenal. Nah, kamu lihat dulu dong, kamu mau lihat yang gayanya yang siapa yang paling terkenal kah. Nah, mungkin kan kamu mengobservasi gaya vlognya orang yang baru ngevlog juga ya. Kemudian karakteristik observernya, kamunya sendiri yang mengobservasi. Orang-orang yang tidak memiliki status, kemampuan atau kekuatan lebih memungkinkan untuk melakukan modeling seperti anak-anak atau amatir. Nah, yang seperti tadi saya bilang, kalau kamu mau ngevlog itu kan karena kamu tidak punya kemampuan itu. Nah, otomatis kamu melakukan observasi kepada para vlogger yang terkenal. Nah, tidak mungkin vlogger yang terkenal melakukan hal tersebut. Yang ketiga, konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru. Contoh, melihat orang lain mendapat seruman yang kuat dari memegang kabel listrik telah mengajarkan suatu pelajaran berharga. Tidak perlu kamu melakukan kesetrum dulu baru merasakan, oh ini berbahaya. Nah, ini kamu akan meniru meskipun tidak melakukannya. Oke. Nah, ini dari belajar observasional adalah modeling peniruan. Ada 4 macam: modeling tingkah laku baru, modeling mengubah tingkah laku lama, modeling simbolik, dan modeling conditioning. Kalau tingkah laku baru jelas ya untuk memperoleh tingkah laku baru. Kalau mengubah tingkah laku lama itu biasanya ada kecenderungan ada hadiah atau punishment yang dilakukan sehingga tingkah laku lama menjadi lebih melemah gitu. Sedangkan modeling simbolik, ini modeling yang berbentuk simbolik biasanya didapat dari model film atau televisi yang menyajikan contoh tingkah laku yang dapat mempengaruhi pengamatnya. Makanya iklan-iklan yang dilakukan yang itu menggunakan model-model terkenal supaya harapannya manusia atau individu yang melihatnya itu meniru modeling dari aktor yang terkenal atau aktris yang terkenal. Modeling conditioning. Modeling ini banyak dipakai untuk mempelajari respon emosional. Pengamat mengobservasi model tingkah laku emosional yang mendapat penguatan.
muncul respon emosional yang sama di dalam diri pengamat, dan respon itu ditunjukkan ke objek yang ada di dekatnya saat dia mengamati model tersebut. Jadi ini biasanya modeling conditioning ini adalah kamu meniru atau melakukan modeling pada objek atau seseorang yang memiliki kedekatan emosional. Dan fokus utamanya meniru supaya meningkatkan hubungan emosional tersebut. Contoh misalnya kamu dengan pacar, kamu secara tidak langsung kamu akan meniru beberapa tingkah laku yang dilakukan, entah cara makan atau kesukaan makanan. Nah, ini disebut modeling conditioning. Nah, yang ketiga ada tahapan operational learning. Kita baca dulu ciri-ciri teori pemodelannya, bahwa yang pertama ada unsur pembelajaran, yaitu pemerhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Dan yang kelima, proses pembelajaran model ini menurut Bandura itu meliputi perhatian, mengingat, peniruan, dan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Jadi kalau kamu lihat sebenarnya teori pemodelan ini adalah hal-hal yang sering kita lakukan, ya. Cuma kita tidak menyadarinya. Oke, ini adalah tahapannya. Yang pertama kita pasti ada perhatian dulu, ada atensi dulu, ada niatan dulu. Jadi kamu memperhatikan tingkah laku model untuk mempelajarinya. Yang kedua, representasi atau retention, di mana kalian merekam dalam ingatan kalian secara simbolis tentang model tersebut. Yang ketiga adalah produksi perilaku atau motor reproduction. Setelah memperhatikan model dan mempertahankan apa yang telah diobservasi, kamu memproduksi perilaku tersebut. Kamu melakukannya menjadi aksi nyata. Yang keempat, motivasi. Pembelajaran observasi akan efektif. Pembelajaran observasi akan efektif apabila pihak yang belajar termotivasi untuk melakukan perilaku yang ditiru. Jadi ini adalah 4 tahapan yang dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi atau modeling. Yang pertama, kamu pasti akan memperhatikan dulu. Yang kedua, kamu merekam. Yang ketiga, kamu memproduksinya. Yang keempat, kamu akan mencari motivasinya supaya perilaku itu berulang, ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian yang menurut Bandura itu hanya disebut dengan sistem self. Bandura meyakini bahwa self itu adalah unsur utama dari struktur kepribadian. Nah, sistem self ini mengontrol tingkah laku dengan mengacu ke struktur kognitif, memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Nah, self system itu ada 2 aspek, yaitu regulasi diri dan efikasi diri. Regulasi diri ini di mana manusia mempunyai kemampuan berpikir untuk memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan. Ini yang terjadi pada contoh tadi, berusaha memanipulasi lingkungan. Kenapa memanipulasi lingkungan? Supaya merubah lingkungan. Untuk apa tujuannya merubah lingkungan? Supaya tujuanmu tercapai. Nah, ada 2 faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku dan yang memberikan penguatan atau reinforcement. Kenapa sih kita melakukan regulasi diri? Karena ada 2 faktor eksternal dan faktor internal. Kenapa kita melakukan regulasi diri? Untuk mengevaluasi tingkah laku kita, untuk memberikan penguatan pada kita sendiri, ya. Faktor internal ada 3 bentuk. Observasi diri, bahwa regulasi diri ini tergantung pada minat dan konsep diri kita masing-masing. Ada proses penilaian, yaitu mengadili tingkah laku.
Yang ketiga, reaksi diri afektif. Jadi menghadiahi atau menghukum diri sendiri. Nah, lanjut ke efikasi diri, bahwa penilaian kemampuan diri dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan yang dipersyaratkan. Bandura menyebut keyakinan atau harapan diri sebagai efikasi diri, sedangkan harapan hasilnya disebut ekspektasi hasil. Jadi efikasi diri ini adalah tentang harapan dirimu sendiri. Bagaimana kamu menilai kemampuan dirimu, bisa atau tidak, keyakinan akan dirimu sendiri. Efikasi diri dapat diperoleh, diubah, dan ditingkatkan ataupun diturunkan melalui salah satu atau kombinasi dari 4 sumber. Yang pertama, pengalaman performansi, prestasi masa lalu. Jadi kamu bisa mengubah dari dirimu yang kamu yakin bahwa kamu tidak bisa, ya dengan kamu flashback dengan prestasi-prestasi masa lalumu. Atau pengalaman vikarius, diperoleh melalui model sosial. Kamu melihat model atau melihat orang lain yang kurang lebih situasinya sama seperti kamu, kemudian kamu mulai meningkatkan efikasi dirimu dengan meniru pengalaman orang tersebut. Kemudian persuasi sosial yang dilakukan oleh dengan melihat lingkungan tadi, apakah ada orang yang sama, itu termasuk mempersuasi diri kamu sendiri. Kemudian keadaan emosi, cemas, takut, dan stres mengurangi efikasi diri. Ya, karena kenapa? Kalau kamu cemas, kamu takut, kamu stres, otomatis kamu biasanya tidak yakin dengan kemampuan kamu sendiri, sehingga kamu menjadi melemah harapan kamu tentang diri kamu sendiri. Oke, ini contohnya. Ada, kalau efikasi tinggi berarti lingkungan responsif. Nah, prediksinya bahwa si individu akan sukses melaksanakan tugas sesuai kemampuannya. Kalau efikasinya rendah, lingkungan tidak responsif, otomatis tingkah lakunya biasanya depresi, melihat orang lain sukses pada tugas yang dianggapnya sulit. Karena kamu cenderung gini, karena efikasimu rendah, terus lingkungan tidak responsif, kamu melihat orang lain sukses itu menjadi sesuatu yang insecure, sehingga semakin membuat kamu rendah efikasimu. Nah, kalau efikasimu tinggi dan lingkungan tidak responsif, biasanya hasil tingkah lakumu, kamu akan berusaha keras mengubah lingkungan menjadi responsif, melakukan protes, melakukan aktivitas sosial, memaksakan perubahan, karena kamu punya keyakinan akan dirimu sendiri, tapi lingkungan tidak sejalan dengan keyakinan tersebut. Efikasi rendah tapi lingkungan responsif, kamu menjadi apatis, pasrah, merasa tidak mampu, karena lingkunganmu selalu membantu kamu. Ya, akhirnya kamu menjadi merasa tidak mampu karena tidak pernah melakukannya sendiri. Jadi otomatis yang terbagus adalah yang ini. Ketika efikasi tinggi dan lingkungan responsif, kamu akan melakukan tugas-tugasmu sesuai kemampuanmu dan itu menjadi sukses. Nah, kepribadian yang sehat itu terjadi bila efikasi diri kamu tinggi dan lingkungan responsif tadi yang saya bilang ya. Nah, oleh karena itu perlu adanya motivasi. Harapan mendapatkan reinforcement memotivasi tingkah laku tertentu dan menetapkan tujuan performansi. Motivasi atau reinforcement ini didapat juga dari lingkungan tadi, responsif atau tidak ya. Karena ketika reinforcementnya juga bagus, itu akan memotivasi seseorang untuk semakin meningkatkan prestasi. Kemudian melakukan evaluasi dan termotivasi untuk melakukan tingkah laku lagi, melakukan tingkah laku tersebut. Kalau evaluasinya negatif, bahwa sebenarnya tidak cocok gitu ya, artinya gini, tidak bisa membentuk kamu untuk semangat melakukan tingkah laku tersebut, ya otomatis kamu tidak akan melakukan tingkah laku tersebut. Contoh misalnya tadi mengikuti vlogger tadi, kalau kamu tidak punya evaluasi, kamu tidak melakukan evaluasi,
kamu juga motivasimu untuk ngevlog itu akan semakin menurun. Dari respon seseorang akan menghasilkan efikasi diri seseorang sehingga individu mampu meregulasi dirinya dan pada akhirnya akan membentuk karakteristik individu. Nah, itu ya. Nah, kemudian dinamika kepribadian. Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar, namun orang juga dapat belajar dengan penguat yang diwakilkan, penguat yang ditunda, dan tanpa penguatan. Artinya penguat yang diwakilkan itu tidak selalu penguat yang langsung gitu ya, maksudnya tidak sesuai yang kamu inginkan. Misalnya kamu sebenarnya ingin handphone sebagai penguatnya, tapi diwakilkan dengan uang saku dulu. Atau kamu ingin mendapatkan apa ya? Ya tadi yang diwakilkan tidak seperti yang kamu inginkan. Kamu inginnya A, tapi sementara kamu dikasih B yang diwakilkan dulu. Atau penguat yang ditunda. Jadi kamu tadi balik lagi ke handphone, kamu ingin dapat handphone, tapi ditunda dulu. Nggak dikasih ini dulu, dikasih token misalnya, dikasih kalau kamu bisa mengerjakan tugas atau kamu lulus kuliah, lulus dapat S1 baru kamu dapat handphone. Nah, itu penguat yang ditunda. Atau tanpa penguatan, hanya sekedar ya sudah, kamu belajar tanpa adanya penguatan. Jadi ada tipe-tipe orang yang bisa belajar tanpa ada penguat, tanpa ada reinforcement. Ada juga yang tidak bisa, atau malah tiga-tiganya ini divariasikan. Semoga masih ingat dengan Skinner ya. Kita belum belajar Skinner seperti ini. Kita sudah belajar Skinner. Jadi tentang reinforcement bisa mengulas kembali tentang Skinner ya. Nah, ini yang human agency, di mana sebenarnya manusia, individu punya kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu dengan self-regulation. Human agency merupakan proses aktif dalam eksplorasi, manipulasi, dan mempengaruhi lingkungan untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Ada 4 prinsip, ada niat, ada merancang tujuan, ada monitor kemajuan, dan ada evaluasi terhadap fungsi-fungsi yang dilakukan. Oke, ini cukup jelas kalau yang penjabarannya. Kita langsung ke psikopatologi menurut teori kognisi sosial, di mana mencakup psikopatologi menurut Bandura itu mencakup reaksi depresi, fobia, dan agresi. Nah, tingkah laku patologis ini dipengaruhi oleh faktor kognitif, proses neurofisiologis, pengalaman masa lalu, kemudian nilai fasilitatif dari lingkungan. Nah, masalah pokok yang terjadi pada manusia adalah percaya bahwa dirinya tidak dapat menangani situasi tertentu secara efektif. Nah, ini berarti self-efikasinya rendah. Perlu dikembangkan efikasi diri agar terjadi perubahan perilaku. Oke, ini tadi yang sudah saya bahas tadi ya. Reaksi depresi itu bahwa seperti seseorang meremehkan keberhasilan diri sendiri, melebih-lebihkan kegagalannya. Ya. Karena biasanya orang yang depresi ini karena melakukan regulasi diri yang salah, penilaian atau pengamatan diri yang salah dengan cara yang salah. Dia mengamati dari sisi negatifnya terus. Fobia ini perasaan takut yang sangat kuat dan mendalam sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari. Bandura mengemukakan bahwa media seperti TV, surat kabar tanpa sengaja menciptakan fobia. Contoh film horor itu ya, film horor atau biasanya ada sinetron yang menunjukkan bahwa takut akan hewan-hewan tertentu. Nah, ini juga mempengaruhi. Agresi, menurut Bandura, agresi diperoleh melalui pengamatan, pengalaman langsung dengan reinforcement positif dan negatif, latihan atau perintah. Pengamat akan bertingkah laku lebih agresif dibanding modelnya. Oke. Nah, psikoterapi yang dilakukan menurut Bandura mengusulkan 3 pendekatan treatment, yaitu latihan penguasaan, kemudian modeling terbuka, dan modeling simbolik. Tujuannya hanya satu, untuk memperbaiki self-regulasi sehingga dapat meningkatkan efikasi diri. Oke, kalau dievaluasi sebenarnya teorinya Bandura ini
melihat bahwa mengembangkan potensi dan riset yang paling banyak jumlahnya. Topik yang paling luas diteliti adalah efikasi diri dan modeling kekerasan. Pengaruh dampak kekerasan dan agresi dalam film dan bioskop hasilnya mempengaruhi 10% penonton. Nah, ini hasil penelitian ya. Hasil penelitian dilakukan Bandura bahwa bisa mempengaruhi. Jadi nggak salah kalau misalnya ada yang bilang kalau TV bisa mempengaruhi perilaku anak-anak. Nah ya, karena memang begitu, karena anak-anak cenderung, tadi ingat, ciri model atau faktor penting dalam modeling itu adalah faktor modelnya, karakter modelnya sendiri atau karakter observernya, bahwa amatir. Nah biasanya anak-anak yang cenderung lebih suka untuk modeling. Oke, selesai untuk materi hari ini Albert Bandura. Kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom forum diskusi dan mohon dikerjakan tugasnya. Saya buka tugasnya dari jam 9 sampai jam 6 sore. Hanya ada 4 pertanyaan dalam waktu 1 jam ya. Oke, semoga bisa dipahami, dan kalau kurang jelas balik lagi ke forum diskusi, tuliskan pertanyaannya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Thank you.